Hanya gara-gara iri, kedua sahabatnya dihabisi dengan cara sadis. Tolong, jangan tenggelamkan aku. Bisa silent gak sih? Nih, udut nih. Kau tahu, dari aku lahir, aku sudah banyak melihat pembunuh. Tapi kau spesial. Kau sangat menikmati tetes penderitaan yang kau ciptakan. Oh, jadi ini pembantu baru di rumahku. Ayu juga. Terus ini temanmu. Karena kita butuh satu pembantu lagi. Gimana kalau kamu gantiin dia? Oh, jadi juragan yang udah bunuh pembantu kemarin sama dia. Terus Ayu pinter lagi. Tapi tenang aja. Kalian gak akan bernasib di mereka kalau kalian nurutin permintaan kalian. Permintaan? Permintaan apa tuh juragan? Buka baju kalian. Ampun aku. Jangan, Mama. Kukira orang yang pembunuh ini pintar dan cerdik. Ternyata cuma bayang, cengeng, dan catur. Aku janji bakal tobat. Aku janji gak bakal ngulangi lagi. Aku gak mau mati. Dayang! Yeay! Siap Ratu, meluncur! Jangan. Tidak akan ada belas kasihan bagi mereka yang tak punya belas kasih. Jadi, nikmatilah kalian dalam kegelapan aku. Sayang, aku mau mandi dulu. Boleh dong, gimana kalau mandinya aku temenin? Mas beneran capek, nanti malam aja ya. Ya udah, kalau gitu aku siapin kau makanan ya. Tulisan yang wetengmu kuwi, apa maksudnya? Percaya sama saya, Pak. Istri Bapak selingkuh. Dia sering berhubungan badan bersama buruh di ruang operasional. Bahkan mandi bareng di kamar mandi karyawan, Pak. Durung ono selesai kerja, tapi kowe wani fitnah keluargaku. Ojo pikir aku bakal percaya karo fitnahmu. Kowe padha gatele koyo buruh liyane. Tapi Pak, saya tidak bohong. Yang saya katakan itu semua benar. Istri Bapak itu emang lonte, sering tidur sama semua laki-laki. Jogo omonganmu cah nom. Kowe ngerti lagi ngomong karo sapa? Saya sadar, Pak. Saya tidak bohong. Kalau Bapak tidak percaya, akan saya buktikan. Nek omonganmu pancen ora kebukti, kowe bakal tak pecat lan tak lebokne penjara. Mergo fitnah jenengku. Silahkan pecat saya, Pak. Silahkan lapor saya ke polisi. Tapi beri saya waktu 10 menit dan Bapak ikut dengan saya mengelilingi pabrik. Maka akan saya buktikan kalau karyawan Bapak itu pendusta yang sering berzinah. Sama seperti istri Bapak. Astagfirullah, Pak Gani. Pak, tunggu Pak. Kamu yakin gak apa-apa? Tidak apa-apa, tidak bakal ada yang masuk. Kalaupun ada, mereka tidak bakal berani melapor. Jadi, kabeh sik omongke soalnya dia, istriku kuwi bener. Nggih, Pak. Sedoyone bener. Iya caramu iso ngerti kabeh iki? Kowe iki sapa sebenarnya? Mungkin Bapak mengira saya gila. Saya bisa mendengarkan isi hati mereka, niat busuk, bahkan mendengarkan kebohongan yang mereka sembunyikan. Akan tetapi, hanya Bapak yang tidak bisa saya dengar sama sekali. Kenapa? Karena kekuatan saya hanya bisa bereaksi pada kebohongan dan niat busuk. Saya yakin Bapak orang jujur, maka dari itu saya tidak bisa mendengarkan kebohongan dari telinga saya. Tega-teganya ada manusia yang memperlakukan sesamanya seperti ini. Dayang! Yes, Ratu Uning. Aku tidak bisa menerawangnya. Mayatnya terlalu lama dan busuk di sini. Tolong aku, Dayang. Siap, Ratu Uning. Kalau dilihat-lihat, dia ini pembantu dari juragan daerah sini. Dan indikasinya... Tolong!
sebelum dibunuh, wanita ini pasti disiksa habis-habisan sama majikannya. Gak bisa diceritain di luar kayak gini. Nanti ada yang marah. Yuk masuk dulu. Kok dia senyum sinis gitu? Jangan-jangan dia pelakunya. Duh, kepengen Banget lihat badan istirahat sama panjang lagi. Kayak apa ya sama Siti? Nanti istirahat nginap ke gudang sama Mas Anton. Buruan mumpung lagi pada istirahat. mumpung baru cerai, lumayan lah bisa main bebas di mana aja. Kamu yakin gak apa-apa? Tidak apa-apa, tidak bakal ada yang masuk. Kalaupun ada, mereka tidak bakal berani melapor. Dasar wong edan. Duh, leherku masih perih bekas gigitan satpam pabrik semalam di ruang arsip. Semoga nggak kelihatan dari luar jilbab. Sinting, bahkan yang kelihatan alim juga bejat. Tempat ini bukan pabrik, tapi sarang pendusta. Gak ada satupun manusia waras di sini. Beginikah suasana tempat kerja ibuku dulu? Perhatian kepada seluruh karyawan, harap segera berkumpul di aula utama sekarang juga. Aku si Pulipangnya. Ayo. Bapak Gani, pemilik pabrik kita, Duh, dalamanku mana? telah tiba untuk melakukan inspeksi mendadak. Kita lihat di pabrik berisi para pendusta ini, pasti bosnya jauh lebih bejat. Kok nggak dengar apa-apa? Hah? Kenapa? Kenapa aku tidak bisa membaca atau mendengar isi hatinya? Dari aku lahir, tidak ada satu orang pun yang tidak bisa kudengar suara hatinya. Tapi kenapa aku tidak bisa mendengarnya? Kowe ngopo ndelok aku kok ngono? Dia punya istri, padahal sebelumnya dia, kalau ada buktinya gini, masih mau bilang fitnah. Heh, lancang sekali kalian masuk ruangan saya. Kalian ini burung nggak punya sopan santun ya? Berani-beraninya kalian ganggu privasi kami. Privasi? Asal ibu tahu, suami ibu ini sudah menikah dengan Ratna diam-diam. Dan parahnya lagi, di saat Mbak tidak ada, mereka sering melakukan hubungan badan di sini, tepatnya di kasur itu. Mampus aku, dari mana dia bisa tahu semuanya? Tolong Rum, jangan sebarin foto ini. Tolong jangan. Jelas nonang aku sekarang, atau foto iki nyebar ke satu pabrik. Iya Rum, kami sudah menikah siri. Bahkan sebagian penghasilan Pak Setno diberikan kepada aku. Dasar laki-laki sialan, uang belanjaku kurang selama ini ternyata kamu kasih ke pelacur itu. Alah, orang usah sok suci Mbak. Mbak itu sama saja seperti suami Mbak. Naga mulutmu, maksud kowe apa? Setelah Pak Setno pergi dari kantor, Mbak selalu membawa buruh untuk berhubungan badan kan? Astaga, kok anak baru ini bisa tahu rahasia aku bawa berondong buruh ke ruangan ini? Kalau Bapak tidak percaya, saya bisa buktikan kok. Seperti saya membuktikan perselingkuhan Pak Rido dan Bapak sendiri. Opo, jadi kue main gila di belakangku. Asu kon, bocor atau diri. Kamu yang duluan, bajingan! Pokoknya dino iki aku harap cerai. Ora bakal aku berhubungan dengan wanita munafik sepertimu. Justru aku yang harusnya cerain kamu! Hancurkan kalian. Pokoknya aku bakal terus membongkar semua kebusukan para pendusta yang ada di pabrik ini.